Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat, sebagaimana kita tahu bahwa di bulan Muharram, para pengikut Ahlul Bait salawatullah wassalamuhu alaihim berbondong-bondong pergi ke majlis untuk memperingati kesyahidan Imam Husain alaihi salam, juga perjuangan Imam Husain alaihi salam di padang Karbala. Imam Husain alaihi salam melakukan perjalanan panjang dari Madinah kemudian ke Mekah bertujuan untuk pergi ke Kufah atas undangan masyarakat Kufah kepada Imam Husain alaihi salam. Imam Husain alaihi salam sebelum berangkat ke Kufah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pada malam hari. Ketika Imam Husain alaihi salam datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau berziarah, beliau melakukan salat, kemudian beliau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berbagai macam permasalahan yang sedang ia hadapi. Ketika itu Imam Husain alaihi salam menangis terseduh-seduh di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tak lama menjelang subuh, Imam Husain merasa letih, kemudian Imam Husain alaihi salam tertidur sejenak, persis di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tak lama kemudian, Imam Husain alaihi salam bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di dalam mimpinya memeluk Imam Husain alaihi salam, memeluknya, menciumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata kepada Imam Husain alaihi salam, "Ya bunai, wahai putraku, wahai cucuku, ka'annaka an qaribin araka maqtulan madbuha bi ardi karbin wa bala." Wahai cucuku, wahai putraku, sebentar lagi aku akan melihatmu terbunuh madbuha dalam keadaan raga dan kepalamu terpisah, bi ardi karbin wa bala, di sebuah tempat bernama Karbala. Baina isabatin min ummati, disebabkan oleh umatku, wa anta ma'adzalika atsyanun la tusqa, engkau ketika dalam keadaan terbunuh tersebut, engkau berada dalam kehausan yang tidak terpenuhi dahagamu. Kemudian Imam Husain alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Ya jaddah, la hajata li fir ruju' ila dunya, fakhudni ilaika wa adkhilni ma'aka ila manzilik." Ya jaddah, wahai kakekku ya Rasulullah, aku tak perlu lagi kembali ke dunia. Aku tidak ingin terbangun dari tidur ini. Ambillah aku, bawalah aku bersamamu. Bawalah aku bersamamu berkumpul dengan Imam Ali alaihissalam, dengan ayahku, dengan Sayyidah Fatimah. Dan aku ingin bersamamu di surga nanti dalam derajat yang sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, "La budda laka minar ruju' ila dunya." Engkau harus terbangun dari tidurmu. Engkau harus kembali lagi ke dunia. Hatta turzaqas syahadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu kesyahidan. Karena dengan kesyahidan itulah engkau akan sampai kepada derajat yang tidak bisa diraih oleh siapapun. Ketika itu Imam Husain alaihi salam terbangun. Kemudian Imam Husain alaihi salam ketika sudah terbangun dari tidurnya, beliau memantapkan diri untuk pergi ke Kufah menemui undangan masyarakat Kufah. Imam Husain alaihi salam lantas pergi dari Madinah, kemudian menuju Mekah. Selesai dari Mekah, Imam Husain langsung pergi ke Kufah bersama keluarganya, bersama beberapa sahabatnya yang kurang lebih berjumlah 70-80 orang. Namun pada 2 Muharram 61 Hijriyah, Imam Husain alaihi salam sampai di sebuah kota, sampai di sebuah padang pasir bernama Karbala. Di situ Imam Husain alaihi salam dihadang oleh pasukan Ibnu Ziyad yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Ketika itu Imam Husain alaihi salam mau tidak mau, karena beliau hanya berjumlah 80 orang berhadapan dengan pasukan yang lebih dari 10.000 orang, mengelilingi Imam Husain alaihi salam, melarang mereka untuk melanjutkan perjalanannya ke Kufah. Mau tak mau Imam Husain alaihi salam harus
mendirikan sebuah kemah di tanah yang disebut dengan Karbala. Ketika Imam Husain alaihissalam bertanya kepada Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi, "Wahai Al-Hur, apa nama tempat ini?" Imam Al-Hur langsung menjawab bahwa tempat ini bernama Karbala. Tak lama dari itu Imam Husain alaihissalam teringat bahwa di mimpi ketika dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berkata apa? Bahwa engkau ya Husain akan terbunuh di sebuah tempat yang bernama Karbun Wabala, tempat yang dinamai dengan Karbala. Kita tahu bahwa Karbala berarti tempat yang penuh dengan penderitaan, tempat dengan penuh kepedihan. Tapi muncul sebuah pertanyaan, kenapa Karbala itu dia adalah sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan, tapi dia memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah tempat penderitaan. Dikatakan dalam banyak riwayat bahwa seluruh nabi pernah hadir di Karbala. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabari mereka bahwa kelak nanti cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin akan terbunuh di tempat ini. Maka dari itu mereka, para nabi ini, hadir ke Karbala untuk mengambil berkah di tanah suci ini. Itu alasan yang pertama, kenapa Karbala itu menjadi agung. Alasan keduanya adalah karena dunia adalah tempat di mana manusia itu diuji. Dan kata Karbala itu sendiri adalah berarti ujian. Seseorang ketika dia ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus diuji. Maka dia harus melewati berbagai macam rintangan agar ia bisa sampai kepada kedudukan yang tinggi. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak serta-merta Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan makom keimamahan kecuali dia telah apa? Idzi btala, ketika dia telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ujian apa yang lebih besar daripada ujian yang dihadapi oleh Imam Husain alaihissalam? Bahkan Imam Husain alaihissalam mengorbankan dirinya, mengorbankan putra-putranya. Putra-putranya maju ke medan laga kemudian terbunuh. Para sahabatnya maju ke medan laga kemudian terbunuh. Putri-putri Al-Husain alaihissalam Ayuhal ikhwan wal akhwat, kita diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar